Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Martini Dwi Pusparini dalam video pembelajaran manajemen zakat dan pajak. Nah, bicara tentang pajak ya, kita tentunya menghadapi berbagai tantangan khususnya di era digital saat ini, di mana banyak bisnis baru yang mungkin bermunculan, banyak sumber pajak lain yang mungkin bermunculan, dan hal ini memunculkan tantangan bagi pengelola pajak. Jadi yang akan kita bicarakan hari ini adalah tentang prospek dan tantangan pengelolaan pajak di Indonesia, khususnya di era digital saat ini. Dalam sebuah konferensi, Wakil Menteri Keuangan Pak Mardiasmo menyatakan bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh pengelola pajak di era digital. Apa saja? Nah, yang pertama adalah munculnya berbagai bisnis baru yang hal ini tentu saja belum diatur dalam undang-undang perpajakan. Contohnya apa? YouTubers misalnya, kemudian e-commerce yang pendapatannya tentu saja sangat luar biasa gitu ya, tapi belum ada kesepakatan di antara negara-negara untuk menentukan berapa tarif pajak bagi bisnis-bisnis baru yang ada ini. Tantangan yang kedua yaitu sistem perpajakan kita yang masih mengatur pajak perusahaan berbasis pada lokasi. Padahal banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak membutuhkan lokasi atau bahkan berada di luar negeri, sehingga hal ini bisa luput dari para pengelola pajak. Yang ketiga adalah pengenaan pajak khususnya pada perusahaan multilevel nasional yang mereka tidak bertempat di Indonesia, dan kita tidak tahu bagaimana pengelolaan pajaknya. Artinya, kita tidak tahu bagaimana pengenaan pajak ini apakah di Indonesia misalnya atau di negara lain, karena perusahaan multilevel nasional seperti kita tahu mereka memiliki beberapa cabang tidak hanya di Indonesia. Hal ini tentunya menyulitkan pemerintah untuk menentukan berapa besaran pajak dan kemana pajak tersebut harus dibayarkan. Yang keempat dan yang terakhir menurut Mardiasmo, tantangan dari pengelola pajak adalah bagaimana digitalisasi ini memudahkan para pelaku usaha untuk dapat mentransfer dan melakukan pemindah bukuan keuangan sehingga biaya atau kos dapat diminimalisir. Hal inilah yang mungkin menjadi kesulitan dari para pelaku atau para pengelola pajak. Tantangan yang keempat ini tentunya terkait dengan perilaku tax avoidance dan tax evasion dan tax holiday ya. Teman-teman pasti tahu apa itu tax avoidance. Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah suatu skema untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan berdasarkan dengan cara mencari loophole atau mencari celah dari undang-undang pajak, dan hal ini dibolehkan ya. Tapi tentu saja hal ini akan berdampak pada pengurangan pajak yang diterima oleh negara. Ada satu jurnal yang menarik terkait dengan tax avoidance yang ditulis oleh Aristano dan Anne Putri dengan judul Religiosity Perspective in Tax Avoidance. Jurnal ini menekankan pada sebuah hipotesis bahwa religiusitas itu dapat mempengaruhi perilaku tax avoidance dari para pelaku usaha, khususnya di perusahaan. Dan sebagaimana kita tahu bahwa para pelaku usaha banyak sekali atau kerap kali melakukan tax avoidance dengan tujuan untuk meminimalisir jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaannya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan para pelaku usaha cenderung melakukan tax avoidance berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu. Di antaranya adalah ukuran perusahaan, return on asset, leverage, kemudian pertumbuhan perusahaan, belanja R&D, dan lain-lain. Dalam penelitian ini juga ada satu faktor non-ekonomi yang menyebabkan seseorang bisa saja tidak melakukan tax avoidance, yaitu religiositas. Penelitian ini sudah banyak dilakukan di berbagai negara, seperti di Malaysia, di Amerika Serikat, di Nigeria, dan di negara-negara lain, tentang bagaimana religiositas dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku seseorang untuk tidak menggelapkan atau menghindari pajak. Nah, hasil pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa memang ada korelasi antara perilaku tax avoidance dan juga religiusitas. Artinya religiusitas di sini seseorang jika dia cukup religius, maka dia akan berusaha untuk tidak menghindari pajak karena hal ini dia rasa bertentangan dengan norma-norma agama dan norma-norma sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Tano dan Putri dilakukan atas perusahaan-perusahaan sekuritas yang ada di Indonesia yang terlisting dalam Jakarta Islamic Index berjumlah 440 perusahaan sebagai sampel. Nah, dari semua perusahaan ini
beliau meneliti bagaimana pengaruh antara religiusitas dengan perilaku tax avoidance. Dan hasilnya memang ada korelasi antara religiusitas dengan tax avoidance atau perilaku tax avoidance dari para pelaku usaha. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perilaku tax avoidance bisa dihindari dengan salah satunya religiusitas dari seseorang atau dari pelaku usaha. Jika seseorang itu semakin religius, maka dia akan cenderung tidak melakukan perilaku tax avoidance, karena walaupun diperbolehkan dalam undang-undang, namun dia akan merasa bahwa hal ini akan mencoreng nama baiknya dan tidak sesuai dengan perilaku dan norma agama dan serta norma sosial. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan prospek dan tantangan pengelolaan pajak di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.